Islam, pergaulan memiliki aturan yang harus diperhatikan agar tetap sesuai dengan syariat. Pergaulan yang tidak terkendali dapat membawa dampak buruk bagi akhlak, ibadah, dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk membatasi pergaulan agar tetap berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Dalil tentang pergaulan dalam Islam. 1. Memilih teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberi hadiah, atau engkau bisa membeli darinya, atau setidaknya engkau mencium aroma harum darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi ia membakar pakaianmu dan engkau mencium bau yang tidak sedap. Hadis ini mengajarkan bahwa pergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Teman yang baik dan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan teman yang buruk bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. 2. Menjauhi pergaulan yang buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bersabdalah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya, dan jagalah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dalam Al-Quran Al-Kahfi ini mengingatkan kita agar tetap bergaul dengan orang-orang yang mengingat Allah dan menjauhi mereka hanya mengejar dunia tanpa peduli agama. Mengapa pergaulan harus dibatasi dalam Islam? 1. Menjaga akhlak dan iman. Pergaulan yang buruk dapat merusak akhlak seseorang. Jika sering bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat, lama-kelamaan seseorang bisa ikut terpengaruh. Oleh karena itu, membatasi pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik adalah salah satu cara menjaga iman dan akhlak. 2. Menghindari maksiat dan perbuatan dosa. Dalam Islam ada batasan dalam pergaulan, terutama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jika tidak dijaga, pergaulan bebas bisa mengarah pada perbuatan maksiat seperti zina yang merupakan dosa besar. Allah berfirman, zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. 3. Menghindari fitnah dan dosa gibah. Pergaulan yang tidak baik juga bisa membawa pada perbuatan dosa seperti menggunjing, gibah, menyebar fitnah, dan adu domba. Allah memperingati dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 4. Menjaga waktu dan fokus pada ibadah. Terlalu banyak bergaul tanpa batas bisa membuat seseorang lalai dalam ibadahnya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar agama, bekerja, atau beribadah malah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, dan diantara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Cara membatasi pergaulan yang tidak baik dalam Islam. 1. Memilih teman yang saleh. Bergaulah dengan orang-orang yang dekat dengan agama, karena mereka akan mengingatkan kita kepada Allah dan menjauhkan dari keburukan. 2. Menjaga batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Islam mengajarkan adab dalam pergaulan, seperti menundukkan pandangan, menjaga aurat, dan tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. 3. Menjauhi teman yang mengajak pada kemaksiatan. Jika ada teman yang sering mengajak
keburukan seperti mengumpat, berbohong, atau meninggalkan sholat. Lebih baik menjaga jarak dan mencari lingkungan yang lebih baik. 4. Mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti mengaji, menghadiri majelis ilmu, atau beramal soleh. Kesimpulan, Islam mengajarkan pentingnya membatasi pergaulan agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan keburukan. Dengan memilih teman yang baik, menjaga batasan pergaulan, dan menghindari lingkungan yang negatif, kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Pergaulan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, sementara pergaulan yang buruk bisa menjauhkan kita darinya. Oleh karena itu, selektifnya